Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cek. Segini kedengeran ya? Segini kedengeran? Tes. Oh, itu kecil, Pak. Ini kecil ya? Oke, sebentar. Iya, Pak. Ini harus agak dekat nih. Ini sambil dipegangin saja. Baik, kita lanjutkan untuk materi pemrograman Java 1. Kalau kemarin kita sudah menggunakan beberapa modul untuk melakukan praktek gitu ya, melakukan praktek di lab tentunya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan coba mengimplementasikan beberapa studi kasus terkait pembuatan program tentunya menggunakan bahasa Java seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan coba untuk studi kasus ini. Misalnya kita diminta untuk membuat sebuah form pembuatan atau form penilaian sebuah institusi, misalnya di kampus. Kita diminta untuk membuat salah satu form. Form ini adalah bagian dari sebuah sistem informasi di sistem informasi pendidikan gitu ya. Misalnya di kampus atau di sekolahan gitu ya. Nah, dalam hal ini kita membuat salah satu fitur yang ada di dalam sistem informasi tersebut. Misalnya kita diminta untuk membuat sebuah form penilaian gitu ya. Nah, kemudian di sini contohnya kita diminta untuk membuat sebuah form di mana di dalam form tersebut ini terdapat beberapa form inputan, yaitu diantaranya adalah form inputan nama misalnya. Biasanya kan kalau di form inputan di sebuah kampus misalnya ada sebuah inputan nama, kemudian atribut yang lainnya semacam NIM ya, nomor induk mahasiswa, kemudian pilihan jurusan gitu ya. Jadi si mahasiswa tersebut merupakan jurusan apa gitu ya, misalnya sistem informasi atau manajemen informatika atau perbankan syariah atau jurusan lain misalnya komputer akuntansi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya informasi yang dibutuhkan adalah mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut. Misalnya ada beberapa pilihan mata kuliah terkait dengan informasi nilai, misalnya di mata kuliah logika algoritma, mata kuliah matematika, mata kuliah sistem basis data, kemudian pemrograman Java, pemrograman VB.NET dan lain sebagainya gitu ya. Ini merupakan salah satu contoh salah satu fitur sistem informasi yang ada di sebuah sistem informasi pendidikan di kampus misalnya seperti itu. Nah, ini bisa kalian kembangkan, tidak harus jurusan yang sama gitu ya. Ketika nanti kita implementasikan di dunia yang sebenarnya, ya tentunya kita sesuaikan dengan kampusnya apa, kemudian jurusannya apa gitu ya. Kemudian nama mata kuliahnya tentunya berbeda-beda tergantung dari kampus tersebut gitu. Nah, kemudian di situ dalam studi kasus ini kita diminta untuk menginputkan nilai mahasiswanya itu berapa, seperti itu. Nah, di dalam form tersebut kita diminta untuk membuat sebuah output yang dikeluarkan melalui fasilitas Javalist gitu ya, Javalist yang akan dimunculkan di dalam form tersebut. Nah, kemudian ketentuan berikutnya, ya program tersebut harus bisa memasukkan form inputan nama, kemudian NIM-nya berapa, kemudian jurusannya apa, mata kuliahnya apa, kemudian nilai yang diinputkan nanti kita menggunakan skala 0 sampai 100, ya, menggunakan 0 sampai 100. Nah, kemudian di dalam ketentuan penilaian tersebut, misalnya nilai mahasiswa itu nilainya 80 ke atas, maka
nilainya ini akan diinformasikan atau outputnya itu akan menginformasikan bahwa nilai mahasiswa tersebut nilainya 80 atau sesuai nilai tersebut, dan huruf mutunya gitu ya, predikatnya itu A seperti itu kalau nilainya di atas 80. Nah kemudian misalnya mahasiswa tersebut mempunyai nilai atau mendapatkan nilai 70 sampai 79, maka program ini seharusnya mengoutputkan ya, atau akan tersimpan di dalam program tersebut, misalnya nanti disimpan di database dan kemudian di-outputkan, maka predikat yang dimunculkan itu secara otomatis ketika nilainya 70 sampai 79 itu nilainya B gitu ya. Kemudian yang nilainya 60 sampai 69 itu predikatnya C, untuk 50 sampai 59 itu predikatnya D, kemudian 30 sampai 49 itu predikatnya D. Nah, sedangkan yang nilainya di bawah 30 maka nilainya E gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu contoh saja. Tapi dalam hal ini tentunya tidak selalu seperti itu gitu ya patokannya. Ini tergantung dari proses bisnis yang diterapkan di masing-masing kampus gitu ya, atau mungkin di instansi yang tertentu gitu ya. Ketika proses bisnisnya berbeda ya tentunya kita mengikuti alur dari proses bisnis yang ada seperti itu. Nah kemudian program juga harus memberikan sebuah informasi ya ketika sebuah mahasiswa atau salah satu mahasiswa tersebut atau informasi dari mahasiswa tersebut mempunyai nilai gitu ya, mempunyai nilai lebih besar dari 60 gitu ya di salah satu mata kuliahnya, itu berarti mahasiswa tersebut lulus mengikuti mata kuliah tersebut gitu ya. Gitu. Dan ini diterapkan di semua mata kuliah gitu ya. Nah, kemudian tentunya kalau di bawah angka 60 ini artinya mahasiswa tersebut belum bisa, artinya tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Seperti itu. Nah, ini patokannya di angka 60 seperti itu. Kemudian ya ini ya, jadi keterangannya di sini minimal C seperti itu ya untuk bisa lulus seperti itu. Ini kalau kita perhatikan dari analisa kebutuhan sistem gitu ya, analisa kebutuhan sistem bahwa proses bisnis yang diterapkan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan sebuah program di mana program tersebut mengacu ke kriteria yang tadi sudah disampaikan. Gitu. Kemudian program ini diharapkan atau diminta untuk memproses nilai tersebut ya. Jadi nanti keluarannya adalah nilai hurufnya itu berapa, kemudian keterangannya apa gitu ya. Itu yang diharapkan dari sistem informasi tersebut yang berkaitan dari form penilaian seperti itu. Nah, kemudian hasil dari outputnya itu ditampilkan ke dalam Java list seperti itu. Oke, untuk ini adalah ketentuan untuk pembuatan programnya. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan sebuah program tersebut? Ya tentunya karena di sini kita diminta untuk membuat JFrame form, maka yang perlu kita lakukan tentunya kita akan membuat sebuah kelas di frame form ya. Karena di sini ini adalah bagian gitu ya, merupakan bagian dari sebuah sistem informasi yang tentunya kompleks, seharusnya seperti itu ya. Tapi kita akan mengambil sebuah studi kasus yang sederhana gitu ya, mengambil salah satu bagian dari aplikasi tersebut gitu ya, sebagian kecil dari fitur dari sebuah sistem informasi. Ya, kita ambil secara sederhana yaitu membuat sebuah form inputan nilai gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan sebuah sistem informasi ya tentunya ini sangat kompleks gitu ya. Ini merupakan salah satu fiturnya saja. Sulit. Nah, yang pertama harus kita lakukan ya tentunya kalau kita mengikuti prosedur untuk pembuatan sistem informasi yang benar ya tentunya kita harus menganalisa kebutuhan sistemnya itu apa gitu ya. Tadi kita diminta untuk membuat sebuah form gitu ya, membuat JFrame ya tentunya kita buka menggunakan
menggunakan NetBeans gitu ya, tentunya ini untuk Java seperti itu. Nah, di dalam NetBeans ini tentunya kita membuat sebuah proyek baru sesuai dengan sistem informasi yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah karena ini kita akan membuat sebuah form inputan nilai ya. Oke, sebentar, ini Bapak sharekan untuk ini projectnya atau NetBeans-nya. Sebentar. Oke, ini tampilan NetBeans-nya. Oke, sudah kelihatan di komputer masing-masing? Kelihatan, Pak. Gambarnya kelihatan ya? Kelihatan. Oke, kelihatan. Baik. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan yaitu membuat project-nya. Ya, membuat project-nya yaitu klik the file, kemudian new project, kemudian kita pilih Java, kemudian Java application, kemudian kita klik next. Ya, dari situ kita diminta untuk menginputkan nama project-nya apa. Ya, nama project ini disesuaikan dengan project yang akan kita buat, gitu ya. Project yang akan kita buat, misalnya kita akan membuat sebuah project penilaian, gitu ya, misalnya seperti itu. Kita tulis saja di sini. Project penilaian. Ingat kita menggunakan aturan yang biasa kita kesepakati ketika kita membuat sebuah program menggunakan Java, gitu ya. Jadi ketika kita membuat project, nama project tentunya kita mengawali nama projectnya itu diawali dengan huruf besar, gitu ya. Berbeda dengan ketika kita membuat sebuah kelas, gitu ya, kita menggunakan gaya camel case seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, di sini create main class-nya kita hilangkan, kemudian klik finish sehingga kita dihadapkan ke dalam sebuah project baru dengan nama project penilaian seperti itu. Oke, sambil menunggu ini masih loading 25%. Oke, yang di rumah yang menggunakan laptop bisa langsung dicoba, atau mungkin yang ada di lab gitu ya, kita bisa langsung dipraktekkan. Nah, setelah kita mempunyai satu buah project sesuai dengan project yang akan kita gunakan, misalnya penilaian, maka langkah selanjutnya yaitu kita membuat sebuah kelas baru sesuai dengan instruksi yang diharapkan dari studi kasus, yaitu kita membuat sebuah JFrame form, gitu ya. Nah, form ini disesuaikan dengan studi kasusnya juga tentunya. Misalnya kita membuat form input nilai, gitu ya. Kita anggap saja misalnya FRM nilai, gitu ya. Aturannya masih sama dengan aturan yang sudah kita sepakati sebelumnya, tata tulis penulisan menggunakan Java, gitu ya. Oke, setelah kita buat sebuah kelas dengan nama FRM nilai, ya tentunya ini menggunakan JFrame form, kemudian klik finish, gitu ya. Oke, nanti sambil kita praktekkan, kalau ada masukan dan lain sebagainya, itu bisa langsung diutarakan, gitu ya. Nanti kita diskusi di sini sifatnya. Oke, kemudian di sini tentunya kita sudah terbentuk sebuah desain dari form nilai itu menggunakan JFrame form. Langkah pertama kita menambahkan panel di dalamnya. Ini untuk membiasakan ketika kita memprogram, ya. Jadi ini termasuk panel apa, gitu ya, di situ, karena di sini adalah panel form nilai, gitu ya. Nah, dari panel ini kita ubah, gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya backgroundnya kita kasih warna yang tidak terlalu mencolok, gitu ya. Jadi ini tentunya ketika kita mendesain sebuah program, ini disesuaikan dengan interaksi manusia dengan komputernya, gitu ya. Jadi tentunya ketika kita membuat program itu jangan sampai program yang nanti akan kita buat itu tampilannya itu tidak enak dilihat, gitu ya. Kemudian biasanya
yang warna-warna yang terlalu mencolok itu usahakan dihindari gitu ya, karena namanya program itu tentunya akan dipakai sehari-hari gitu ya, tentunya mungkin bisa berjam-jam gitu ya orang yang menggunakan program tersebut. Nah, ketika kita memilih warna yang kurang tepat, maka orang yang menggunakan program tersebut ini akan mudah jenuh gitu ya, mudah capek dan sebagainya. Makanya di sini terkait dengan bagaimana kita mengatur interaksi manusia dan komputernya itu harus kita cermati betul seperti itu ya. Kita pilih warna-warna yang tidak mudah lelah gitu ya. Mungkin nanti bisa browsing dan lain sebagainya, mencari warna-warna yang warna yang tidak mudah melelahkan seperti itu ya. Tentunya ini warna-warna yang tidak mencolok seperti itu. Baik, kemudian setelah kita membuat sebuah panel di sini, kemudian kita kasih nama dari panel tersebut ya. Kita berikan judul ya, judul dari panel tersebut sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Di sini kita pilih label, kemudian kasih nama misalnya form input nilai. Oke, kita ubah di sini. Teksnya ya, teksnya kita isi dengan sebentar. Ya, misalnya seperti itu, form input nilai gitu ya, form input nilai atau apapun itu yang tentunya ini yang mencerminkan dari form inputan tersebut gitu ya, kita sesuaikan. Di sini kita gunakan form input nilai misalnya seperti itu. Nah, kemudian di sini tentunya terlihat kurang besar gitu ya kalau kita lihat dari bagian dari form tersebut ya. Tentunya kita tambahkan fontnya kita perbesar menjadi misalnya 24, kemudian kita boldkan supaya ini menjadi sebuah judul yang terlihat berbeda gitu ya. Kemudian untuk fontnya bisa kalian pilih sesuai dengan suka kalian gitu ya. Tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan juga. Nah, kita pilih font yang mudah terlihat dan jelas gitu ya. Seperti itu kita atur judul tersebut ditarik di tengah-tengah tentunya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita membuat judulnya, kemudian kita buat beberapa kebutuhan inputan tersebut. Yang pertama yaitu sesuai dengan ketentuan kita tambahkan label ya, nama misalnya. Oke, kita ketik nama. Kemudian selanjutnya kita butuhkan yaitu inputan NIM gitu ya. Kita tambahkan lagi label, kemudian kita ubah label tersebut menjadi NIM. Kemudian selain NIM, tadi kita butuhkan yaitu pilihan jurusan gitu ya, pilihan jurusan. Jadi mahasiswa ini namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa, kemudian jurusannya apa gitu ya. Nah, untuk jurusan ini karena ada beberapa pilihan, maka kita membutuhkan sebuah menu pilihan yang cocok untuk menu pilihan jurusan ini. Kita gunakan combo box misalnya seperti itu ya. Kita tambahkan combo box di sini. Tentunya kita kasih label dulu di sini jurusannya apa. Kita ganti label 4 ini menjadi jurusan. Nah, kemudian dari jurusan, kemudian tadi yang dibutuhkan lagi yaitu sebuah inputan mata kuliah. Oke, ini mungkin yang combo box kita abaikan dulu, kita lengkapi untuk sebentar. Mata kuliah, kemudian form inputan nilai, gitu ya. Oke, kemudian jurusan. Kemudian mata kuliah kita gunakan, mata kuliah ini juga menu pilihan gitu ya, kita gunakan combo box juga. Kita kasih nama di sini mata kuliah gitu ya. Oke, kemudian kita sudah mempunyai nama ini kita menggunakan text fill ya, seperti biasa kita menggunakan text fill. Nah, text fill ini kita perbesar sebentar. Nah,
kita hilangkan untuk apa namanya default tulisannya gitu ya, kita hilangkan sehingga nanti formnya masih dalam keadaan kosong ketika kita running seperti itu. Nah, setelah kita buat text field, kemudian untuk name-nya ini kita gunakan text field juga. Karena name ini tidak akan dilakukan operasi aritmetis, maka kita gunakan text field saja, kecuali kalau inputan ini berupa angka yang akan dioperasikan secara aritmetis ya, tentunya kita tidak bisa menggunakan text field. Bisa saja kita menggunakan text field, tapi nanti kita akan konversikan ke integer ataupun tipe data lain gitu ya, yang bisa kita operasikan matematis seperti itu. Oke, kemudian name ini kita tambahkan text field ya, text field seperti ini. Kemudian kita hilangkan untuk default isinya, isi dari inputan tersebut. Kemudian kita sudah punya nama, kemudian name ya, tentunya inputan, kemudian jurusan, mata kuliah. Nah, jurusan ini kita tambahkan beberapa jurusan yang ada di dalam pilihan tersebut. Misalnya kita klik di sini. Nah, kemudian kita cari model, ya, cari properties, kemudian cari model. Di sini tentunya item-item ini disesuaikan dengan kebutuhan dari jurusan tersebut. Misalnya sistem informasi, sistem informasi. Kemudian jurusan kedua misalnya manajemen informatika ya, manajemen informatika. Mana ini ininya. Kemudian yang ketiga misalnya jurusan apa lagi? Perbankan syariah misalnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat misalnya jurusan komputer akuntansi. Dan seterusnya gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan dari jurusan tersebut gitu ya. Misalnya di sini ada sistem informasi, kemudian manajemen informatika, perbankan syariah, kemudian komputer akuntansi. Misalnya 4 saja dulu untuk contohnya gitu ya. Nanti kalau untuk kalian kembangkan ya silahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, kemudian setelah di oke, maka di sini akan terbentuk sebuah combo box yang akan memberikan pilihan gitu ya, memberikan pilihan beberapa jurusan yang kita inginkan. Nah, kemudian yang mata kuliah ini tentunya juga kita sesuaikan di properties, kemudian modelnya kita ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, mata kuliahnya misalnya di sini sebentar. Mata kuliahnya misalnya di sini mata kuliahnya ada logika algoritma, kemudian matematika, sistem basis data gitu ya. Kita tambahkan di sini. Logika algoritma misalnya seperti itu. Kemudian matematika, kemudian sistem basis data, kemudian misalnya pemrograman VBNet gitu ya. VB.net gitu ya. Terus apalagi misalnya jurusan pemrograman Java gitu ya, sesuai dengan mata kuliah sekarang gitu ya. Kita tambahkan di sini misalnya pemrograman Java seperti itu ya. Nah, kemudian oke. Kemudian apa lagi tadi yang dibutuhkan? Nah, sampai di sini mungkin kita running dulu gitu ya. Oke, sebentar.
Oh ya, jadi nanti ada inputan nilainya gitu kan. Nanti ada inputan nama, kemudian NIM-nya berapa, kemudian jurusannya ini menggunakan combo box, ada beberapa pilihan, kemudian mata kuliahnya juga ada beberapa pilihan. Kemudian nilainya berapa gitu ya, karena ini adalah form input nilai, maka kita tambahkan misalnya form inputan nilai gitu ya. Kita kasih label, kemudian kasih nama nilai gitu ya. Kemudian kita tambahkan seperti ini ya. Ini bisa kalian gunakan text field atau mungkin bisa formatted field, itu tergantung kalian mau pakai yang mana gitu ya, sama saja. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke. Kemudian di sini kita sudah mempunyai beberapa inputan termasuk nama, NIM, jurusan, mata kuliah, dan nilai. Oke, kemudian Buttonnya apa? ya, Button. gimana? Tombol button, Pak. Oh ya, button proses. Ya, Pak. Belum Oke, ada. button proses kita tambahkan di sini. Kita kasih nama BTN proses gitu ya. Nah, button. Nah, seperti ini button. Kemudian apa namanya? Kita kasih nama di sini proses gitu ya, proses. Kemudian nah ini jangan sampai lupa masing-masing apa namanya objek di sini gitu ya, ini harus mempunyai nama masing-masing gitu ya. Masing-masing objek ini tidak boleh ada nama yang sama gitu ya. Ini yang berkaitan dengan apa namanya variabel yang nantinya akan menjadi sebuah variabel masukan dari form tersebut gitu ya. Misalnya ini nama ya, nama ini kita ubah variabelnya atau variabel name-nya kita kasih nama txt nama misalnya seperti itu ya. Kemudian yang NIM ini kita kasih nama txt bentar. Yang variabel name, kemudian kasih nama txt NIM gitu ya. Txt NIM. Oke. Kemudian ini jurusan ini kita kasih nama ceng variabel name CB jurusan gitu ya. CB jurusan atau kita singkat gitu ya. Seperti ini. CB jurs. Gitu ya. Kemudian mata kuliah juga kita kasih nama CB misalnya matkul gitu ya. Kemudian nilai ini kita kasih nama apa ya? Bentar. FF nilai. Ini bisa pakai apa namanya? Formatted field atau juga bisa menggunakan JTAG field, sama saja. Yang jelas nanti dikonversikan ke dalam sebuah apa namanya tipe data lain gitu ya, yang bisa kita operasikan secara matematis gitu ya. Ini kasih nama FF nilai ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita membutuhkan apa lagi? Output ini akan ditampilkan di Java list gitu ya. Kita butuh sebuah ini ya. Kita tambahkan JList di sini. Nah, kita tambahkan seperti ini. Kemudian kita perbesar, kemudian kita sesuaikan seperti itu ya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah, kita coba dulu, kita running dulu apakah ini sudah bisa kita jalankan atau belum gitu ya. Ada file. Oke, ini masih loading. Ini mungkin belum muncul di situ. Oke, share. Nah, ini ya. Udah kelihatan di sini tampilannya? Ada, Pak. Sudah. Ya, oke, sudah ya. Sekarang tinggal kita mengatur button proses ini sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini sementara kita close dulu. Nah, kemudian kita kembali ke
laptop. Bentar. Ini nanti kalau apa namanya terputus si zoomnya, nanti kita lanjutkan lagi gitu ya. Oke, ini masih ada sekitar 5 menit lagi. Sebentar. Oke, kemudian nah, kita kembali ke program tersebut ya. Program tadi mengharuskan untuk inputan nama, NIM, jurusan, mata kuliah, kemudian nilai. Kemudian nilai huruf ini merupakan hasil dari sebuah proses nilai dari apa namanya? Misalnya jika nilainya 80, maka apa namanya? Hurufnya A dan seterusnya gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengolah di button prosesnya. Oke, kemudian tentunya yang pertama kita lakukan yaitu kita mendeklarasikan beberapa variabel yang kita butuhkan gitu ya, sesuai dengan apa namanya program yang kita buat tadi gitu. Nah, kita langsung saja ke button proses ini. Button proses ini kita klik kanan, kemudian event, kemudian action perform, atau bisa kita klik 2 kali untuk menuju ke to do at your handling code here gitu ya. Artinya kita akan memprogram melalui coding yang sudah diarahkan melalui kursor tersebut gitu ya. Kita masuk ke private void j button action perform, kemudian java.awt.event action event. Nah, kita akan memprogram melalui apa namanya button proses, yaitu di sini gitu ya. Nah, yang pertama kita tambahkan yaitu kita akan mendeklarasikan sebuah variabel nama gitu ya. Variabel nama ini tentunya tipe data apa gitu ya. Tipe datanya string tentunya ya, karena di sini adalah tulisan. Ya, formatnya seperti apa? Kita deklarasikan string, kemudian nama variabelnya nama, kemudian karena kita mengambil dari inputan teks, maka kita deklarasikan txt nama dot get txt gitu ya. Kemudian diikuti kurung buka kurung tutup, kemudian diikuti dengan titik koma seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan bentuknya seperti ini, misalnya seperti ini. Sebentar. Kita tambahkan variabel string ya, string nama sama dengan txt nama get text. Artinya apapun yang diinputkan melalui form inputan nama tadi, maka inputan apapun yang diinputkan tadi melalui program ini akan masuk ke dalam sebuah variabel nama gitu ya. Jadi variabel nama ini akan digantikan inputan apapun yang diinputkan dari kolom tersebut gitu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah NIM gitu ya. Ini masih string gitu ya. Kita tambahkan di bawahnya NIM ya. Kita gunakan variabel NIM ya. Kemudian di sini ganti NIM ya, txt NIM. Kemudian ini diambil dari inputan tersebut seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya apa? Kita deklarasikan jurusan. Nah, jurusan ini kan kita ambil dari combo box gitu ya. Nah, kalau combo box kita deklarasikan nama variabelnya jurusan misalnya, kemudian kita buat jadi nama combo box tadi apa gitu ya. Tadi kita kasih nama cbjur ya, cbjur misalnya seperti itu. Kemudian diikuti dengan get select item ya, di mana ketika apa namanya combo box itu dipilih atau diseleksi, maka nama dari combo box tersebut ini akan menjadi sebuah inputan yang masuk ke dalam variabel jurusan gitu ya. Oke, kemudian kita tambahkan di sini. Kemudian coba kita jalankan dulu gitu ya. Coba kita jalankan apakah ada error atau tidak. Oke, kita running dulu, run file ya. Nah, ini sudah terlihat. Sebentar. Ini coba tampilkan di sini.
share. Nah, ini sudah muncul tampilannya, artinya tidak ada error di sini. Nah, tetapi ini belum bisa kita operasikan gitu ya. Karena list ini belum bisa memunculkan karena belum diprogram gitu ya. Coba kita proses apakah ada. Nah, ini masih belum muncul gitu ya, tetapi program ini tidak error. Tinggal kita lanjutkan untuk memprogram selanjutnya, yaitu terkait dengan Java list-nya gitu ya. Ini kita close dulu. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk menambahkan beberapa kode terkait dengan program tersebut. Oke. Kemudian kita langsung memprogram untuk Java list-nya gitu ya. Java list-nya misalnya seperti ini. Kita tambahkan default list model, kemudian variabelnya list, misalnya kita gunakan variabel list, kemudian new default list model, kemudian nama listnya apa tadi gitu ya, biasanya JList gitu ya, atau mungkin JList 1, JList 2 dan seterusnya gitu ya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, nah di sini kita perhatikan ketika kita mendeklarasikan sebuah Java list, di sini ada peringatannya. Langsung kita menuju ke tanda warna merah ini, gitu ya. Di sini cannot find symbol, ya, artinya kelas default list model ini tidak terdapat di sini, gitu ya. Makanya kita harus mengimport, gitu ya, mengimport dari library-nya. Ya, caranya seperti apa? Kemudian kita klik saja, kemudian add import to Java Swing default list model, gitu ya. Nah, sebelum kita add import Java model ini, tentunya di atas ini tidak ada gitu ya, import Java list modelnya itu belum ada gitu ya. Nah, ketika kita add import Java list, maka di sini import Java Swing default list model ini sudah ditambahkan gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan beberapa program ya di sini. Oke. Kemudian kita tambahkan beberapa. Oke, kita tambahkan seperti ini, list add element. Oke, ini dipercepat saja. Mana ini? Kita tambahkan di sini. Nah, ya, kita tambahkan misalnya add elemennya nilai mahasiswa, kemudian nama, variabel nama, kemudian name, variabel name dan seterusnya, gitu ya. Seperti ini. Nah, ketika kita jalankan, ya, kita running misalnya seperti itu. Oke, coba kita running. Oke, ini sebentar. Nah, ini ketika kita inputkan namanya misalnya Dwi gitu ya. Kemudian kita inputkan NIM-nya apapun itu gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan tentunya. Misalnya jurusannya komputer akuntansi misalnya seperti itu. Kemudian nama mata kuliahnya VB.net misalnya, kemudian nilainya berapa gitu ya, nilainya 80 misalnya seperti itu. Kemudian kita proses. Nah, di sini sudah muncul gitu ya, namanya siapa, di layar sudah muncul di situ. Muncul, Pak. Kelihatan? Pak. Ya. Namanya siapa, kemudian NIM-nya sudah muncul, jurusan komputer akuntansi, mata kuliahnya VB.net, kemudian nilainya 80. Nah, tapi ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sistem gitu ya. Kita mengharapkan dari sistem tersebut yaitu ketika nilainya 80 maka predikatnya itu apa gitu ya. Kalau 80A, kemudian 70 berapa, kemudian 60 berapa dan seterusnya. Maka kita menambahkan coding lagi. Ini kita close dulu. Kemudian kita tambahkan di netbin-nya. Kita tambahkan lagi di sini. Oke, kita tambahkan lagi programnya, yaitu kita menambahkan predikat gitu ya. Misalnya kita membuat sebuah variabel predikat, kemudian kita membuat variabel keterangan, di mana keterangan ini menjelaskan bahwa siswa tersebut lulus atau tidak lulus gitu ya di mata kuliah tersebut ya. Yang kita lakukan yaitu membuat sebuah pemilihan menggunakan if gitu ya, if else seperti itu. Ya, ini contohnya seperti ini, kita percepat saja.
Oke, kita tambahkan di sini. Nah, kita tambahkan predikatnya ya, kita deklarasikan string gitu ya. Tentunya tipe datanya string. Kemudian nama variabelnya predikat, kemudian untuk variabel string ini kita tipe datanya string, variabelnya keterangan misalnya atau ket gitu ya, disingkat seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ada pemilihan, misalnya nilainya lebih besar dari 80, predikatnya A, kemudian keterangannya lulus, dan seterusnya sampai sini. Kemudian yang paling bawah ini kita tidak perlu lagi menambahkan if gitu ya, tinggal kita tambahkan else seperti itu ya, seperti itu. Nah, ini pemilihannya sudah kita buat, kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya outputnya gitu ya. Outputnya seperti apa? Outputnya yaitu kita tambahkan list add element, kemudian nilai hurufnya berapa, keterangannya apa, kemudian di sini akan mengoutputkan beberapa variabel yaitu termasuk predikat dan keterangan gitu. Oke, kemudian kita tambahkan di sini tentunya. Nah, kalau sudah, kemudian kita jalankan ya, kita jalankan run file. Kita running, kemudian oke, ini sudah muncul form input nilai, misalnya namanya ini Dwi, kemudian NIM-nya berapapun, kemudian jurusannya misalnya perbankan syariah, kemudian pemrograman Java, kemudian misalnya nilainya 80 gitu ya, 80, kemudian kita proses. Nah, di sini sudah muncul gitu ya. Nilai mahasiswanya nama Dwi, kemudian NIM-nya sekian, jurusannya perbankan syariah, mata kuliahnya pemrograman Java, nilainya 80, kemudian nilai hurufnya A, kemudian keterangannya lulus gitu ya. Nah, misalnya kita ubah gitu ya, kita ubah misalnya jurusan sistem informasi, kemudian nama mata kuliahnya matematika, kemudian kita ubah 30 misalnya ya, nilainya 30 misalnya seperti itu. Kemudian kita proses. Nah, di sini keterangannya nama, Dwi, kemudian NIM-nya 2, 3, 4 dan seterusnya, jurusan sistem informasi, mata kuliahnya matematika, nilainya 30, kemudian nilai hurufnya D. Ya, nilai hurufnya D, keterangannya tidak lulus. Ya, ini sesuai dengan program dan seterusnya. Ini bisa kalian coba sendiri, diubah-ubah sesuai dengan nilainya berapa dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Untuk studi kasus ini mungkin cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk hari ini Bapak cukupkan, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yon.